Halo Sobat Vulkan Vlog dan bolo-bolo semua dimanapun berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, bahagia, dan sejahtera. Jumpa lagi setelah sekian lama tidak mengupdate perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Kali ini di pekan ketiga April 2026, tepatnya di hari Jumat Legi 24 April 2026, terpantau Merapi semakin gacor saja gugurannya. Anda semua bisa menyaksikan rekaman video terkini lava pijar Merapi yang didokumentasikan dari wilayah Kaliurang, Hargobinangun, Pakem, Sleman. Patut diperhatikan dalam pekan-pekan ini, kegempaan vulkanik dangkal muncul sangat signifikan. Gempa vulkanik dangkal seperti biasa selalu menjadi penanda keluarnya magma atau ekstrusi magma. Dengan demikian, suplai magma Merapi ke permukaan masih sangat kuat dan tinggi setelah dimulai 5 atau 6 tahun silam. Pantauan dari dekat sepanjang Kamis 23 April dan Jumat 24 April 2026, secara visual umumnya Gunung Merapi terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 3. Telah mati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tebal tinggi sekitar 500-600 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga mendung, angin tenang ke arah utara dan timur. Suhu udara sekitar 18,4 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan 61,6 hingga 99%, tekanan udara 812,8 hingga 917 mm Hg. Teramati 12 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Kali Putih dengan jarak luncur maksimum 2000 meter atau 2 km dari puncak. Data yang dipublikasikan Magma Indonesia dari hasil pemantauan para petugas di berbagai pos pengamatan Merapi sepanjang Rabu 22 April 2026 tercatat ada 147 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 hingga 36 mm dan lama gempa berkisar 48 hingga 211 detik. Ada 84 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 2 hingga 38 mm dan durasi gempa berkisar 8 hingga 52,38 detik. Kemudian terjadi 12 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 3 hingga 29 mm dan lama gempa berkisar 11,31 hingga 22,21 detik. Terpantau 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 2 hingga 3 mm, durasi gempa 69 hingga 75,12 detik. Sepanjang 24 jam berikutnya di hari Kamis terjadi kenaikan kegempaan, yaitu terjadi 185 kali gempa guguran dengan amplitudo 1 hingga 34 mm dan lama gempa 29 hingga 228 detik. 78 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo 2 hingga 49 mm dengan lama gempa 8 hingga 76,11 detik. Gempa vulkanik dangkal tampak menurun karena tercatat hanya 3 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 3 hingga 75 mm dengan lama gempa 11 hingga 19,52 detik. Lalu terekam 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 10 hingga 28 mm dengan lama gempa 103 hingga 142,24 detik. Dari data 2 hari terakhir ini terlihat aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih sangat intensif dan berbahaya di sektor merah. Karena itu Badan Geologi Indonesia tetap mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut. 1. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan hingga barat daya, meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok Kerasak Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Kendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Rekomendasi kedua, data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Rekomendasi ketiga, masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Keempat, masyarakat agar mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama saat terjadi hujan seputar Gunung Merapi. Kelima, masyarakat agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik jika terjadi erupsi Gunung Merapi. Yang keenam, jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka tingkat aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Demikianlah Bolo dan Sobat Vulkan Vlog dimanapun Anda berada. Informasi perkembangan terkini Gunung Merapi, gunung di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini. Kehidupan di sekeliling gunung ini masih berlangsung normal-normal saja,
termasuk di spot-spot rekreasi di lereng Merapi. Jangan khawatir dan ragu untuk berwisata ke Merapi. Yang terpenting adalah perhatikan update informasi dan petunjuk terkini otoritas berwenang. Sekali lagi, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat, salam tangguh.